Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi Nadir, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 24105165624. Asal sekolah Mantiga, Kota Tasikmalaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Ya, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati kama nawwartal ardo binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu amin. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Sebelum ke pembelajaran, Bapak absen dulu, barangkali ada teman kalian yang tidak masuk ya. Andika, Zikri, Fadlan, Nanda, Nova, Rama Aditya, Rani, Raya, Salis, Sipa, sakit juga. Mudah-mudahan cepat sembuh juga untuk Sipa. Dah, ya baiklah, untuk pelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia ya. Kemarin kita kan mempelajari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Sebelum ke materi, Bapak bertanya dulu ya. Ya, ini ada persepsi, yaitu pertanyaan pertama. Apa kalian mengetahui kepercayaan masyarakat di Indonesia sebelum datangnya agama Islam? Tahu nggak kepercayaan apa atau agama apa? Hindu-Buddha, ya betul ya, kan tadi Bapak udah dijelaskan ya, sebelum datangnya kerajaan Islam kita membahas kerajaan Hindu-Buddha dulu ya. Kemudian yang kedua, apa kalian mengetahui bagaimana proses datangnya agama Islam ke Indonesia? Melalui perdagangan, terus apa lagi? Perkawinan, terus apa lagi? Politik itu ya kerajaan, boleh saja jadi kerajaan dari Arab atau dari India, Gujarat datang ke Indonesia. Terus apa lagi? Lewat kesenian. Ya, bisa saja ya mungkin. Baiklah, terima kasih ya bagi yang sudah menjawab tadi pertanyaan yang sederhana tadi. Baiklah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai bentuk kerajaan Islam yang ada di Indonesia, misalnya letak kerajaannya di mana, kemudian raja-rajanya yang pernah memerintah siapa saja, kemudian sistem sosial ekonomi dan budayanya bagaimana ya masyarakatnya. Kemudian yang terakhir yaitu bukti-bukti dari peninggalan kerajaan tersebut. Itu yang sangat penting, karena kalau tidak ada bukti-bukti yang namanya sejarah itu bisa dikatakan mitos ya, bukan fakta sejarah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan manfaat mengetahui kerajaan Islam di Indonesia, manfaatnya apa gitu kan.
apalagi di zaman sekarang, apa manfaatnya gitu kan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap menghargai dan toleransi keberagaman kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Itu tujuan dari pembelajaran kita kali ini ya. Oke. Dalam pembelajaran kali ini, Bapak akan menggunakan model pembelajaran diferensiasi produk ya. Jadi apa maksudnya? Yaitu kalian nanti dibagi kelompok, kemudian nanti membuat produk sesuai dengan minat bakat kalian dan kemampuan kalian. Jadi beda-beda nantinya ya. Ada yang Bapak akan insya Allah membagi empat kelompok. Ada yang membuat infografis, ada yang membuat puisi, ada yang membuat lukisan, ada yang membuat PowerPoint. Bagi siswa yang hobi atau gemar membaca puisi, mungkin nanti milihnya bisa yang puisi. Bagi siswa yang hobinya melukis, silahkan nanti buat lukisan ya. Ya itu gambaran dari pembelajaran kali ini, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam, tapi membuat produk dengan berbeda-beda ya, sesuai keinginan kalian. Apa kalian mampu? Insya Allah ya, bisa lah ya. Kan ini sesuai keinginan kalian dan keahlian kalian gitu. Sebelum membuat produk-produk tersebut, Bapak akan menjelaskan dulu secara singkat mengenai materi kali ini ya, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam yang Indonesia. Mengenai ini berhubungan dengan pertanyaan yang tadi, yaitu proses masuknya berkembangnya agama Islam ke Indonesia lewat apa atau bagaimana teorinya. Itu ya kita terkenal dengan ada 3 teori yang merupakan selalu menjadi acuan proses masuknya Islam ke Indonesia. Pertama ada teori Gujarat, kedua ada teori Mekah, ketiga ada teori Persia. Teori Gujarat maksudnya apa? Yaitu agama Islam ada di Indonesia itu berasal dari Gujarat, India. Jadi Gujarat itu merupakan suatu provinsi yang ada di India. Ya, buktinya apa? Buktinya adanya batu nisan Malik Al-Saleh, yaitu seorang raja Pasai, ya, bertuliskan abad ke-13 gitu. Bukti bahwa Islam dari Gujarat gitu. Kemudian yang kedua, adanya teori Mekah. Ya, teori Mekah bahwa Islam datang ke Nusantara atau ke Indonesia itu pada abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya apa? Buktinya ada pemukiman Islam tahun 674 di Baros, ya, pantai sebelah barat Sumatera. Itu merupakan teori Mekah. Kemudian yang ketiga, ada teori Persia. Teori Persia menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Bukti pendukungnya apa? Yaitu teori ini adalah adanya upacara di Bengkulu dan Sumatera Barat, yaitu upacara Tabuik yang menyerupai orang-orang Persia atau orang-orang Iran sekarang, ya. Upacara Tabuik. Itu. Kemudian lanjut, jalur perdagangan penyebaran Islam di Indonesia atau wadah yang menyebabkan adanya agama Islam di Indonesia. Ya, pertama lewat apa? Lewat perdagangan, betul. Tadi ya ada siswa yang menyebutkan lewat perdagangan. Kedua lewat perkawinan. Jadi orang Arab, orang Gujarat, ya, bertemu dengan wanita-wanita cantik dari Aceh atau dari Indonesia, kepincut mungkin ya, kembang desa. Ya akhirnya jodoh, akhirnya terjadilah perkawinan ya. Ya, emang orang-orang Indonesia itu terkenal akan kecantikannya ya. Seperti siswi-siswi Mantiga Kota Tasikmalaya di sini mungkin ya. Kemudian yang ketiga lewat pendidikan. Jadi lewat adanya ajaran Islam itu di Indonesia itu lewat pendidikan. Ya contohnya adanya pesantren gitu kan, sebagai sumber dakwah Islamiyah yang ada di Indonesia. Kemudian lewat ajaran tasawuf ya, tasawuf.
ajaran ini mudah berkembang di Indonesia, terutama di Jawa, karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu katanya. Jadi hampir sama dengan ajaran-ajaran sebelumnya, kan tasawuf. Lanjut, kemudian lewat dakwah, ya. Yang kelima lewat dakwah. Ya, kita kenal di Jawa ada yang namanya wali songo, ya. Wali songo, wali itu wali seseorang yang menyebarkan agama Islam. Songo itu 9. Jadi wali yang berjumlah 9 orang, ya, lewat perjuangan wali songo, apalagi di Pulau Jawa, ya, Pulau Jawa. Kemudian yang keenam, lewat kesenian. Lewat kesenian seperti halnya Sunan Kalijaga gitu kan, memperkenalkan Islam lewat kesenian, yaitu wayang, ya. Beliau luar biasa pintarnya. Jadi mengganti karakter-karakter wayang itu dengan karakter-karakter zaman Rasulullah misalnya. Kemudian isinya juga tidak lagi tentang cerita Ramayana atau Mahabharata, tapi diganti dengan cerita-cerita atau sirot-sirot dari ajaran Islam, ya, kisah-kisah agama Islam, nabi-nabi dan sebagainya. Jadi membuat daya tarik, ya, membuat daya tarik orang-orang Islam, orang-orang Indonesia untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Kemudian ini ada nama-nama kerajaan Islam yang ada di Indonesia, ya. Yang pertama, kerajaan apa ini namanya? Samudra Pasai. Kedua, Aceh. 3, 4, 5, 6, 7. Ya, itu lumayan, dan masih banyak lagi sebetulnya. Tapi untuk pelajaran, untuk materi kali ini, untuk pembuatan produk, Bapak hanya memilih 4 saja, ya, karena akan dibagi 4 kelompok. Pertama Samudra Pasai, kedua Aceh, ketiga Demak, keempat Goa Talo atau Makassar, ya. Ya, yang pertama Bapak kasih dulu materi tentang contoh, ya, tentang Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama yang ada di Indonesia. Letak berdirinya yaitu di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Lok Sumawe, ya. Kesultanan ini didirikan oleh seseorang yang bernama Merah Selu, ya, ya. Tetapi ketika beliau sudah menjadi Sultan Samudra Pasai, namanya berubah menjadi atau bergelar menjadi Sultan Malik As-Saleh, ya, sekitar tahun 1267, ya. Kesultanan ini mencapai masa keemasannya pada masa Mahmud Malik Al-Jahir. Aktivitas perdagangan di Pasai berkembang pesat. Pasai menjelma menjadi pusat perdagangan internasional. Karena Pasai ini terletak di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional pada zaman dulu, karena dulu kan masih pakai kapal, transportasi. Jadi dunia barat, India, Arab, dan Eropa, kemudian juga dunia timur, Cina, Jepang, Korea, itu bertemunya transitnya itu di Samudra Pasai. Jadi merupakan jalur perdagangan internasional. Jadi sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Samudra Pasai, gitu kan. Setelah mendengarkan paparan singkat dari Bapak tadi, sekarang waktunya kalian untuk aktif dalam pembelajaran kali ini, ya. Bapak akan membagi kelompok sesuai keinginan kalian, sesuai dengan minat bakat kalian, kemampuan kalian, skill yang kalian miliki, ya. Bapak tadi kan udah menyebutkan 4 kelompok, ya. Ada yang membuat puisi, ada yang membuat infografis, ada yang membuat PowerPoint, ada yang membuat lukisan, ya. Cung yang berminat untuk mengisi kelompok melukis, Cung.
Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kelompok yang infografis, siapa aja yang bisa membuat infografis atau poster dalam karton, Cung? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ya, bagus, pinter ya. Yang pandai berbuat puisi. 1, 2, 3, laki-lakinya. 4, satu lagi. 5, ya 5 orang. Ya, yang terakhir membuat PowerPoint, Cung. 1, ya pokoknya sisanya tadi 2, 3, 4, 5. Ya, sisanya yang tadi yang tidak memilih lukisan, puisi dan infografis. Nanti sisanya ke PowerPoint ya. Silakan untuk bergabung sesuai kelompoknya. Ya, sekarang sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini Bapak ada LKPD untuk pengerjaan ya, untuk membantu pengerjaan kalian. Kalian sudah memegang media masing-masing. Yang PowerPoint sudah Bapak kasih pinjam laptop. Kemudian yang puisi ya silakan bekerja sama membuat puisinya. Kemudian yang melukis Bapak kasih kertas A3. Kemudian yang poster Bapak kasih karton ya. Yang untuk Kerajaan Samudra Pasai yaitu akan dikerjakan oleh kelompok puisi. Kemudian yang Kerajaan Aceh Bapak kasih tugas untuk membuat infografis. Untuk Kerajaan Demak Bapak kasih ke kelompok melukis ya. Bapak kasih produknya itu membuat Masjid Demak ya. Kemudian yang Kerajaan Goa Talo atau Makassar Bapak kasih ke kelompok PowerPoint ya. Ini Bapak kasih PKPD-nya ya. Jangan lupa ditambah sumber belajarnya itu dengan buku ya, buku paket. Silakan untuk sumber belajar kalian bisa tambah-tambahnya itu sumber buku paket ya. Barangkali tadi Bapak di PowerPoint kurang jelas ya. Ini buku paketnya. Ya silakan ya bekerja sesuai yang suka. Kalian pasti bisa karena ini merupakan kemampuan kalian masing-masing ya. Nah, ini infografis di sini di karton ya. Ini yang puisi boleh dicari di internet ya. Bagi yang suka puisi. Bagaimana? Sudah selesai membuat produknya? Enggak? Ada yang perlu dipertanyakan dulu ke Bapak? Semuanya udah sesuai dengan keinginan kalian ya, sudah insya Allah lah terampil ya. Coba Bapak lihat satu persatu hasilnya. Wah luar biasa. Ini Masjid Agung Demak, gitu ya. Sangat bagus sekali. Dan ini posternya. Kita lihat. Wah, luar biasa. Ini Kerajaan Aceh ya. Ya, posternya luar biasa. Kemudian puisinya, mana puisinya? Oh, ini ya, ini, kemudian ini. Oh, di beda-beda ya. Nanti biar bacanya beda-beda. Dan ini PowerPoint-nya tentang Kesultanan Goa Makassar. Wah, luar biasa, bagus tampilannya ya. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke sesi presentasi ya, presentasi kelompok. Kelompok pertama yaitu Kerajaan Aceh ya. Tentang pembuatan infografis atau poster. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
infografis kerajaan Aceh. Kerajaan. Di sini kita akan mengetahui dulu di mana sih letaknya kerajaan Aceh itu. Letaknya ada dari kerajaan Aceh itu berdirinya pada 8 September 1511 ini. Kerajaannya terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh di Darussalam. Raja-raja. Rajanya salah satunya adalah Sultan Ali Muhayyad Shah, yang kedua adalah Sultan Solihuddin, dan ketiga adalah. Ya, tadi sudah mendengarkan presentasi dari kelompok Aceh. Silakan, sekarang waktunya bertanya. Siapa yang mau bertanya? Kelompok mana? Oh, silakan, kelompok dari Kerajaan Samudra Pasai. Apa yang mau ditanyakan? Kenapa sih Aceh sering disebut Serambi Mekah? Silakan. Yo, apa jawabannya? Ada yang tahu? Temannya yang duduk barangkali mau membantu? Udah ada. Silakan, apa jawabannya? Jadi jawabannya itu karena Islam masuk pertama kali ke Indonesia melalui Aceh, serta mayoritas beragama Islam dan kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ya, bolehlah. Bagus. Jawaban yang sangat bagus ya. Relevan dengan sebutan Aceh sebagai kota Serambi Mekah. Karena Islam bermuara di sana pertama kali ya. Makanya sering disebut sebagai kota Serambi Mekah. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan presentasi dari kelompok Kerajaan Demak. Ya, silakan Awal dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Lukis akan mempresentasikan Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu kompleks masjid tertua yang berada di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Masjid ini diyakini dibangun oleh Wali Songo, penyebar agama Islam di Pulau Jawa Tengah, dengan sosok yang paling menonjol Sunan Kalijaga. Pada masa penguasa Kesultanan Demak pertama, Raden Fatah, pada abad ke-15. Di dalam lokasi kompleks masjid ini terdapat beberapa makam raja-raja Kesultanan Demak, termasuk diantaranya adalah Raden Fatah yang merupakan raja pertama Kesultanan Demak dan para adiknya. Di kompleks ini juga terdapat Masjid Agung Demak yang berisi berbagai rangkaian riwayat dirinya. Dindingnya berasal dari keramik dan bentuknya yang berasal dari konvensi butiran kayu dan batu bara. Merupakan penyampaian materi yang sangat luar biasa ya. Sekarang waktunya sesi pertanyaan tentang Kerajaan Demak. Silakan, mau kelompok mana? Kelompok Kerajaan Aceh. Oh iya, apa? Ada yang mau ditanyakan? Apa sih peran atau kedudukan Fatahillah di Kerajaan Demak? Mau cari tahu dulu? Silakan, boleh diskusi dulu. Fatahillah merupakan panglima perang Kerajaan Demak. Dia berhasil menaklukkan Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Ya, benar. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya, Fatahillah merupakan seorang panglima perang Kerajaan Demak.
atas kegigihan beliau, kepemimpinan beliau di Kerajaan Demak berhasil menaklukkan wilayah Banten, Cirebon, ya, dan Sunda Kelapa yang dirubah menjadi Jayakarta. Ya. Ya, terima kasih untuk kelompok Kesultanan Demak. Silakan duduk. Lanjut. Ya, kelompok selanjutnya yaitu kelompok PowerPoint, ya, yang membuat media ajar dari PowerPoint tentang Kesultanan Goa atau Kesultanan Makassar. Ya, silakan Raya dan teman-teman presentasikan. Kesultanan Goa Talo berada di pusat pemerintahan kerajaan berada di Makassar. Beberapa rajanya terdiri dari Sumaparisi Kalona menjadi raja pertama kerajaan Goa Talo. Raja Goa Talo pertama yang memeluk Islam adalah Manggrani Daeng Mandrabia pada tahun 1593 sampai 1639 Masehi yang bergelar Sultan Alauddin. Next, silahkan. Yang lainnya. Luar biasa pemaparannya dari Kerajaan Goa Talo atau Makassar, ya. Sekarang kita lanjut ke sesi pertanyaan. Cung, kelompok mana yang mau bertanya? Ya, silakan. Kelompok Aulia, apa yang mau ditanyakan? Bukti-bukti peninggalan Kerajaan Makassar apa saja? Ayo, diskusi dulu. Apa saja? Diskusi, cari jawabannya. Dah, siap? Peninggalan dari kerajaan Goa Talo yaitu ada kapal pinisi, benteng Sombahoku, benteng Rotterdam, Masjid Katangka, dan Istana Balongkoa. Luar biasa, banyak sekali ya peninggalan Kerajaan Makassar. Emang benar, benteng Rotterdam sekarang masih ada di Makassar. Kemudian ada benteng Sombahoku juga. Kemudian ada kapal pinisi yang menjadi ciri khas kapal dari Indonesia, yaitu ya dari Makassar, kapal pinisi ya. Emang benar jawabannya. Tepuk tangan buat kelompok Kesultanan Makassar. Nah, ya ini merupakan kelompok terakhir, kelompok puisi ya. Kita dengarkan sama-sama apakah bagus atau tidak ya puisinya ya. Hasil karya sendiri dari Ayunis dan kawan-kawan. Silakan coba dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan puisi tentang Samudera Pasai. Samudera Pasai, pertamalah dari semua kerajaan di ujung sana. Ewang permai sejahtera, Samudera Pasailah namanya. Batu tua tak bergeming, catatan tua tak berbicara, menjadi saksi nyata keberadaannya. Wajah tegas tanpa pada
kerajaan juga bisa dijadikan karya sastra puisi maupun lagu. Kita lanjut sekarang pertanyaan. Kelompok mana yang mau bertanya tentang kerajaan Samudra Pasai? Di manakah letak berdirinya kerajaan Samudra Pasai? Oh ya, di manakah letak berdirinya kerajaan Samudra Pasai? Di mana? Nah, sudah ada jawabannya? Jawabannya adalah Kerajaan Samudra Pasai terletak di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Samawe. Lok Sumawe, ya benar, di Kabupaten Lok Sumawe, Aceh, ya Provinsi Aceh. Tepuk tangan buat kelompok Samudra Pasai. Ya, dari semua kelompok Bapak apresiasi sangat luar biasa sekali karya-karyanya, sangat sesuai dengan harapan Bapak ya, yang puisi tadi bisa bagus, membuat puisi dengan baik, kemudian yang melukis juga bagus, rapi, yang membuat powerpoint juga bagus, dan yang membuat poster juga luar biasa rapi, bagus ya. Sekarang Bapak akan membagikan soal evaluasi tentang tugas mandiri masing-masing ya. Sekarang tugas kelompok, sekarang Bapak akan membagikan soal sebagai bahan evaluasi. Apakah kalian ini materinya itu dimengerti atau tidak sebagai bahan acuan ya, sebagai bahan acuan. Ini dia, Bapak sudah menyiapkan soalnya ya, Bapak bagikan satu persatu. Ini ya, ini ya. Kalau solusinya seperti ini, pilihan ganda ya. Ini pilihan ini. Silakan kerjakan oleh masing-masing individu ya, sebagai tugas individu. Silakan. Mana aja lagi Pak? Ya, silakan kerjakan sesuai kemampuan kalian ya. Alhamdulillah dari awal sampai akhir pembelajaran tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia sudah selesai. Bapak apresiasi sekali buat kalian yang sudah mengerjakan baik tugas kelompok dan tugas mandirinya ya. Kesimpulannya, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu ialah merupakan suatu wadah media bagaimana agama Islam bisa tumbuh berkembang besar karena adanya sebuah kerajaan ya, yang merupakan dulu menjadi pusat agama, pembelajaran agama, kemudian juga pusat sosial, budaya, dan ekonomi. Kemudian semua kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu rajanya diberi nama gelar sultan ya, sama-sama memakai nama gelar sultan ya. Contohnya Sultan Hasanuddin dari Makassar, Sultan Maida Saleh dari Samudra Pasai, kemudian ada Sultan Iskandar Muda dari Aceh, dan ada juga Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak ya. Kemudian kesultanan ini ya, bukti-buktinya sampai sekarang ada yang masih berdiri ya. Kebanyakan kesultanan ini
eh, meninggalkan suatu peninggalan berupa tempat ibadah, ya, yaitu masjid. Kebanyakan masjid. Di Aceh ada Masjid Baitur Rahman, di Demak ada Masjid Agung Demak, ya, dan masih banyak lagi. Ya, di Banten juga ada Masjid Agung Banten, ya, merupakan peninggalan Kesultanan Banten. Itu saja materi kali ini dari Bapak. Disebutkan sekian. Kita doa dulu sebelum pulang atau sebelum selesai, kita berdoa dulu. Tolong